Pemirsa, sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya aliran kali dipenuhi sampah. Warga mengaku terpaksa membuang ke kali akibat tidak ada tempat pembuangan sampah. Lautan sampah memenuhi Kali Gendong yang berada di dekat permukiman warga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, aliran Kali Gendong tersumbat oleh tumpukan sampah. Lihatlah, warga yang sedang berjalan kaki di jembatan seenaknya membuang sampah sembarangan ke kali. Warga berdalih terpaksa membuang sampah ke kali karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Bau tak sedap pun menyeruak, ditambah banyak nyamuk yang dikhawatirkan bisa menyebabkan warga terserang penyakit. Tiap hari dibersihin sih, tiap hari dibersihin ya. Cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini juga buang sampahnya. Bau nggak kadang? Ya kadang enggak sih, kadang-kadang doang. Udah terbiasa juga kali ya. Udah terbiasa. Tapi kalau yang orang baru kesini mungkin bau. Rumah saya kan itu ya gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah. Keganggu gitu Bu ya? Iya. Oke, merasakan berarti Bu ya? Iya. Banjir nggak sih Bu kadang Bu? Banjir udah pernah di dalam rumah segini. Dalam rumah saya kan rendah rumahnya. Menurut petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tidak adanya kesadaran warga membuat sampah di lokasi menumpuk meski sudah dibersihkan. Kondisinya juga padat penduduk, jadi kita cuma ada germor 2. Masalah kendalanya, kita pengangkutan setiap hari selalu 5 germor sampai 7 germor, sedangkan warga nggak buangnya selalu ke kali, nggak ada inisiatif untuk menjaga kebersihan bersama. Aturan membuang sampah sembarangan di Jakarta diatur secara tegas melalui Perda nomor 4 tahun 2019. Membuang sampah sembarangan akan didenda Rp500.000. Jika berulang, dapat dikenakan denda Rp20 juta atau hukuman kurungan 60 hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi masih memburu pelaku penculikan dan penyekapan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya polisi berhasil menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun sangat memprihatinkan. Anggota DPR RI Atalita Praratya mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Anggota DPR RI Atalia Praratya mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Informasi selanjutnya, viral di media sosial, pengemudi ojol mencoba mempertahankan sepeda motornya yang diangkut dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Motor pengemudi ojol tersebut diangkut saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwokerto. Tapi bang saja ada kebijakan. Tolong pak, tolong. Sambil menenteng pesanan pelanggan, seorang pengemudi ojol memohon kepada petugas dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun motornya tetap dibawa petugas. Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong. Diketahui motor pengemudi ojek online itu diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil pesanan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Usai kejadian, sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online tersebut. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengembalikan sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu, dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu. Yang saya pikirkan cuma. Sulis Agung Wibowo selaku pengemudi ojol juga berpesan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tidak parkir sembarangan saat mengambil pesanan agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rado Karno merespon video pengemudi ojol yang motornya terkena razia parkir liar. Menurutnya, proses penertiban akan terus dievaluasi dan membutuhkan waktu. Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepat lah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Beralih ke informasi lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Minggu siang, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sucarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafika di RS Polri Kramat Jati. Selamat sore Naura, bagaimana update terkait kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa di sana?
Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga di Minggu sore hari ini kami melaporkan memang untuk kondisi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, lebih tepatnya di Gedung Anton Sujarwo, di mana memang kalau kita ketahui bersama Jumat pagi ini mereka ditangkap lalu dibawa ke Polda, kemudian dilanjutkan di Jumat sore itu menuju dan juga melakukan screening kesehatan di Rumah Sakit Polri, dan ditemukan bahwa dari kedua tersangka tersebut memiliki penyakit bawaan. Di antaranya untuk Dr. Tifa ini memiliki penyakit bawaan seperti GERD ataupun asam lambung yang mengharuskan mereka dilakukan ataupun diberikan rawat inap di Rumah Sakit Polri. Dan sudah jalan 2 hari untuk rawat inap dari kedua tersangka tersebut, namun kami masih belum menerima informasi apakah nantinya akan segera diselesaikan untuk rawat inap ini, kemudian nanti untuk kelanjutannya bagaimana. Cuma kalau misalnya kami mendengar sedikit ataupun juga dari awak media lainnya terkait dengan informasi di hari Senin bahwa di hari esok akan ada pergeseran ataupun nanti dari kedua tersangka ini untuk berkasnya akan dilimpahkan ke Kejati ataupun Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan terkait dengan pelimpahan berkas dan juga tersangka. Kemudian juga tadi beberapa jam yang lalu, tepat pada 1 jam yang lalu, kami tiba di Rumah Sakit Polri. Ini kami bertemu dan juga melihat dari anak Dr. Tifa yang pria, tapi tidak memberikan ataupun juga enggan untuk dimintai keterangannya. Cuma tadi beberapa awak media menanyakan bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi Dr. Tifa. Beliau mengatakan bahwa memang untuk kondisi Dr. Tifa saat ini dalam kondisi yang baik. Dan kalau kita melihat jam besuk, memang di jam 5 hingga di jam 8 malam di Rumah Sakit Polri ini menerima jam besuk. Jadi kami pun bersama dengan awak media lainnya masih terus menunggu informasi selanjutnya. Apakah nantinya di hari ini akan ada entah dari kuasa hukum ataupun kerabat yang datang menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Sementara itu Raisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke. Informasi berikutnya, pemirsa, kawasan Jalan HR Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebar dan juga cantik.
Ya pemirsa, jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni nanti, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tidak hanya trotoar, tetapi juga Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga ikut dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Selasa 22 Juni. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung setiap harinya di musim liburan sekolah apalagi. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta. Sudah bergabung dengan kami rekan Selena Yahya di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat sore Selena, seperti apa keramaian di PRJ akhir pekan ini? Selamat sore Raisa dan juga pemirsa, saat ini saya sedang jalan-jalan di Pekan Raya Jakarta yang dimana memang ini berlangsung dari tanggal 11 Juni kemarin sampai 1 bulan ke depan, yaitu di 12 Juli 2026. Dan saat ini pemirsa, ini banyak sekali ada booth makanan, kemudian juga ada booth dari elektronik, kemudian ada booth juga yang menjual berbagai perlengkapan traveling seperti contohnya koper seribuan aja. Dan pengunjung di sini memang antusias sekali kalau berkaitan dengan makanan nih Raisa dan juga pemirsa, karena di layar kaca Anda saat ini sedang terlihat adanya masyarakat yang sedang makan, kemudian ada yang menunggu untuk berlanjut berbelanja, dan juga masih banyak lagi kegiatan yang dapat mereka lakukan di Jakarta Fair pada tahun ini. Dan jika Anda, Raisa dan juga pemirsa, tertarik dengan otomotif, seperti ingin mencari tahu tentang informasi tentang otomotif, Anda bisa banget datang langsung ke booth Sindo News, yaitu booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Sekali lagi di Hall D nomor 57. Jadi jika Anda ingin ke PRJ dan juga mengeksplor banyak hal tentang otomotif, saya sarankan Anda untuk datang langsung ke booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Demikian Raisa, saya mau lanjut berbelanja dan juga memborong makanan dan promo yang ada di Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Selena atas laporannya langsung dari J-Expo Kemayoran. Selamat kembali mengeksplor keseruan di PRJ. Pemirsa, parade mobil hias meramaikan parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intellectual property lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan Pilah Sampah.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi di Manokwari, Papua Barat. Dalam acara ini, Gibran juga memberikan hadiah sepeda kepada anak-anak. Gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-14 digelar di Manokwari, Papua Barat. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di lapangan Borarsi. Kegiatan ini merupakan festival musik dan paduan suara rohani Kristen berskala nasional di Indonesia. Saat pembukaan, Wapres Gibran sempat memberikan hadiah kepada beberapa anak. 5 diantaranya menerima hadiah utama yaitu sepeda. Anak-anak pun antusias mendapatkan hadiah sepeda dari Wakil Presiden RI Gibran. Dalam pembukaan, Gibran juga menyampaikan agar warga menjaga lapangan dan saling mengingatkan jika ada perusakan oleh oknum. Minor, pemerintah segera perbaiki. Kalau ada isu pengerusakan, warga bisa saling mengingatkan. Pembukaan Pesparawi dihadiri 5.000 peserta dari seluruh Indonesia. Acara ini digelar hingga 28 Juni 2006. Selain memberikan hadiah, Gibran menyebut bahwa pembangunan di tanah Papua menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Manokwari, Amrina Rida, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out, and the oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over, and we're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance telah tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan delegasi Iran.
Iring-iringan mobil Wapres Amerika Serikat JD Vance melintas di kawasan Birkenstock menuju lokasi perundingan di sebuah resort pegunungan. Vance dan istrinya sebelumnya mendarat di pangkalan udara Emmen, Swiss pada Minggu pagi waktu setempat. Selain JD Vance, perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner juga akan hadir dalam perundingan damai di Swiss. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga telah berangkat menuju Swiss, tempat delegasi Amerika dan Iran akan mengadakan pertemuan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan menghadiri pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membahas hal teknis mengenai implementasi nota kesepahaman dalam mengakhiri perang. Pembicaraan antara Amerika dan Iran akan digelar di resort Birkenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat dengan Pakistan dan Qatar sebagai mediator. Sementara itu, Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintas di kawasan resort Birkenstock, Nidwalden, Swiss menuju hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata 60 hari. Sebelumnya, delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, that current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Pemirsa, keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Jumat lalu. Dubes Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. You're part of the bullying. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. You walk out. We have verified evidence. You part of this. This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape.
every few months, a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patton, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danone. I'm sorry, but I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Masih di Sindo Sore pemirsa, meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Israel kembali melancarkan serangan baru di Lebanon pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan ini memberikan tekanan pada gencatan senjata yang diperbarui dengan Hizbullah saat mulai berlaku. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan meletus dan kepulan asap tebal membumbung saat serangan menghantam targetnya. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengatakan telah melakukan lebih dari 150 serangan sejak tengah malam setelah Hizbullah diduga menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, pada hari Sabtu waktu setempat, asap tebal mengepul di atas kota Nabatie dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ditujukan ke daerah Farmen, Habosh, Nabatie, Al-Faqwa, Shokine, Zebdin, dan Farjos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabatie menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menargetkan lebih dari 100 anggota Hizbullah di lembah Beka, Nabatie, dan bagian lain Lebanon. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit setelah serangan Israel terbaru pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها احياء سكنيه، عالم عايشه بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon.
Gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel tak membuat militer Zionis Israel berhenti membombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabati. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan pun rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره والمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat permukiman penduduk Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel pun hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Kembali di Sindo Sore, pemirsa hati-hati saat Anda berwisata mengisi libur sekolah. Ayah dan anak yang sedang berenang di pantai ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat tenggelam. Ayah ditemukan tim SAR meninggal dunia, sementara sang anak belum ditemukan.
Tim SAR melakukan pencarian selama 2 hari di Pantai Pangumbahan Ujung Genteng, Sukabumi, menemukan jasad ayah yang tenggelam. Korban ditemukan mengambang di tengah laut, sementara anaknya berusia 12 tahun masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Ciracap untuk divisum. Saat kejadian, korban bersama anaknya berenang di muara Sungai Pasir Putih. Namun saat turun ke air, diduga korban tidak bisa berenang dan sempat meminta tolong kemudian tenggelam. Istri korban panik, tidak bisa berenang dan tidak bisa menolong. Area pencarian itu kurang lebih di area 1 nautical mil. Tepatnya di lokasi kejadian itu tarik garis lurus ke tengah dikarenakan arus dan angin juga mengarah ke tengah. Saat ini pencarian anak korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Waspada, seorang bocah menjadi korban penjamretan ponsel di Kalideres, Jakarta Barat. 3 pelaku mengendarai sepeda motor. 3 remaja berboncengan motor melewati gang di kawasan Rawa, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang sedang bermain bersama temannya menjadi sasaran pelaku penjamretan ponsel. Dari kejadian ini diingatkan agar para orang tua mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah. Bak Spiderman, seorang pencuri mesin AC nekat melompat dari satu gedung ke gedung lainnya di Medan, Sumatera Utara. Aksi nekat ini dilakukan setelah aksinya terpergok warga. Aksinya terpergok warga seorang pria yang hendak mencuri mesin outdoor AC di ruko Jalan Gatot Subroto, Medan, nekat melompat turun dari ruko berlantai 5. Dengan lincah, pelaku pindah dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa memakai alat pengaman. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat terjebak di sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ternyata merupakan residivis pencuri mesin outdoor AC yang sudah 3 kali beraksi. Untuk pelaku ini, kalau seperti yang kita lihat di video viral itu, bagaimana pelaku ini caranya turun dengan melompat, ini yang memang sangat nekat ya, sangat membahayakan sekali dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ya dari atas, ya tidak ada pengaman langsung, ini sangat nekat sekali. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian emas terjadi di salah satu toko emas di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak emas dengan berpura-pura menjadi pembeli. Terekam kamera pengawas dari salah satu toko emas yang berada di Jalan Lasinrang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku datang dengan berpura-pura untuk membeli gelang emas seberat 5 gram untuk dihadiahkan kepada ibunya. Namun saat pemilik toko emas lengah, pelaku langsung kabur membawa gelang emas tersebut. Setelah korban melapor, pelaku akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Parepare. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku mencuri emas karena terlilit utang piutang, di mana dirinya harus menebus sepeda motor milik kakaknya yang sebelumnya telah digadai. Yang bersangkutan ini nekat melakukan pencurian emas tersebut didasari dengan adanya sepeda motor yang dijaminkan oleh pelaku, di mana sepeda motor tersebut milik kakaknya, sehingga kakaknya mendesak untuk agar sepeda motor tersebut ditebus, sehingga ia nekat untuk melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Parepare dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Korban dugaan penipuan umroh Hanadia Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanadia Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban Jody Mulya Setia. Total jumlah korban Hanadia Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanadia Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda, dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 PEX dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Malaysia-Indonesia. 2 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan ketamin. Perburuan terhadap 2 anggota jaringan narkotika internasional berakhir di sebuah rumah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya ditangkap setelah diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia menggunakan speedboat. Dari jaringan ini, polisi menyita barang bukti 48 kg sabu, 15 kg ketamin, dan 20.000 butir ekstasi. Dalam aksinya, 1 pelaku berperan menyiapkan speedboat, sementara 1 lainnya sebagai perantara penyewa kapal untuk menjemput narkoba dari Malaysia. Polisi menyebut jaringan ini dikendalikan oleh seorang buronan warga negara Indonesia dan Malaysia. Tim gabungan Subdit 4 Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berstatus DPO, yakni dengan inisial S alias Likin dan IB dalam kasus narkotika senilai lebih dari 137 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara personel Subdit 4 dan Satgas NIC Bareskrim Polri serta Bea Cukai Bengkalis Provinsi Riau. Penyidik terus melakukan pengembangan untuk membongkar seluruh jaringan narkotika lintas negara ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu, pemirsa, di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Dikala listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Sejak minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih. Kemarin dari asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Ada kendala nggak? Kendalanya sangat kendala ketika kita yang di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik. Akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memberi ultimatum pada PT PLN Persero agar segera melakukan langkah terukur guna mencegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bahlil pun menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ternyata masih diimpor dari luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi. Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, di Provinsi Bengkulu belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75%, tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan Himbara. Pemerintah berharap akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara di tengah kenaikan suku bunga acuan. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75%, tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan Himbara. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan tidak naiknya suku bunga kredit, penyaluran kredit oleh Bank Himbara diharapkan tetap berjalan meski terjadi kenaikan BI rate. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara.
Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan BI rate terhadap sektor perbankan dan aktivitas pembiayaan. Dengan harapan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini relaynya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan. Ya. Seperti diketahui, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan BI rate tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Juni 2026. Sebelumnya dalam rapat Dewan Gubernur mingguan pada 9 Juni, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Rosan, keberadaan 5 bank Himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Dalam konferensi pers bersama OJK dan DPR, Direktur Utama BI Jeffrey Hendrik memastikan jajaran direksi baru BI akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal Indonesia. Ia menegaskan upaya reformasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan DPR RI mengumumkan paket direksi Bursa Efek Indonesia di gedung DPR RI pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi menyebutkan pihaknya telah memilih 7 nama direktur dari 4 paket calon yang diajukan kepada OJK. Dalam konferensi pers, Friederika juga menyatakan bahwa masyarakat terus mengawasi keberlanjutan reformasi integritas di pasar modal yang telah digulirkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar. Ia menegaskan bahwa langkah ini akan membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi bursa global yang setara dengan bursa-bursa di negara lain. Kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia serta terus melakukan pendalaman pasar
baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR RI telah berdiskusi dengan Direksi baru Bursa Efek Indonesia dengan agenda utama terkait pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia. Tak hanya kepada Bursa Efek Indonesia, DPR juga meminta OJK untuk memperketat pengawasan ke depan.